Pasca heboh dijodohkan netizen, lalu viralnya tagar Leslar, kedekatan Lesti dengan Rizky Bilar makin intens dan tambah lengket. Kedekatan tersebut membuat Lesti dan Rizky Bilar makin mengenal lebih dalam sosok masing-masing. Diakui Rizky bahwa karakternya dengan Lesti memiliki banyak kesamaan, dan hal itu sangat menyenangkan bagi Rizky. Lebih mengejutkan lagi, Rizky membuat pengakuan bahwa ia menemukan sosok perempuan idamannya ada pada diri Lesti. Selain nyambung, nyaman, dan ayu, ada hal lain yang Rizky akui menjadi keunggulan pada Lesti. Lantas benarkah beberapa faktor yang diakuinya terasa klop dengan Lesti membuat Rizky Bilar memberanikan diri untuk menemui orang tua Lesti sebelum ia menemui Lesti? Benarkah pula langkah Rizky yang mulai belajar bahasa Sunda merupakan salah satu bentuk keseriusan Rizky Bilar terhadap hubungannya dengan Lesti? Seperti apa pula pengakuan Rizky dan Lesti terkait status hubungan mereka saat ini? Benarkah keduanya sudah mulai memikirkan untuk masuk ke tahap hubungan yang serius atau justru masih menunggu momen yang tepat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali. Tak sia-sia netizen menjodohkan Rizky Bilar dengan Lesti yang sebelumnya sama-sama menyaksikan mantan menikah. Kini keduanya makin intens bertemu dan mulai mengenal sosok masing-masing secara lebih dalam. Rizky lalu membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa pada diri Lesti ia menemukan tipe calon istri. Selain nyaman dan nyambung dalam berkomunikasi, kepiawaian Lesti dalam memasak pun menjadi salah satu poin penting dari kriteria calon istri idaman Rizky Bilar. Tak hanya itu, Rizky juga memuji sosok Lesti yang manis dan ayu, menambah lengkap pesona Lesti di mata dan hatinya. Lesti, ya termasak, waktu kan Bilar pernah bilang beberapa kali aku bilang kayak tipe istri idaman aku tuh ketika aku bisa nyaman dengan orang tersebut, dan Lesti salah satu orang yang bisa bikin aku nyaman juga ketika aku dekat Lesti gitu. Dan nyambung diajak ngobrol juga kan. Ya, dua kriteria itu termasuk lah, dan salah satunya bisa masak juga sih. Lesti tuh termasuk tipikal yang manis sih. Ya, makin lama dia makin ini gue digoreng-goreng nih, dipancing-pancing nih gue nih. Manis, Lesti manis, manis-manis ayu-ayu Sunda gitu. ya itu mah gimana Allah aja, dia mah ikutin aja, ngalir aja. Pengakuan Rizky Bilar terkait sosok Lesti sebagai tipikal calon istri idamannya tentu kabar gembira bagi Lesti yang kini sudah move on dari masa lalu cintanya. Hal itu merupakan kabar gembira bagi keluarga keduanya yang telah diakui Rizky dan Lesti sangat mendukung hubungan mereka. Tak terkecuali, pujian Rizky terhadap Lesti adalah kabar sukacita untuk para netizen yang telah berusaha untuk menjodohkan mereka. Lantas benarkah pujian Rizky untuk Lesti tersebut merupakan awal baru dari hubungan keduanya yang lebih serius? Biarlah orang lain ingin. Doa kalau dikasih berubah, doa tuh cukup dan Tuhan tahu. Itu kan silaturahmi konsepnya. Rencana sih gue emang mau ke sana sih. Enggak lah, belum ada. Untuk ke sana belum ada. Tapi emang orang tua gue sendiri ya nanggepin pertemanan kita saat ini ya senang gitu. Ya udah, jalanin hubungan baik aja. Ya kalau hubungan baik kan harus terus dijalin silaturahminya dengan baik gitu. Jadi ya berharap ya selalu baik silaturahminya gitu. Aku belajar romantis hanya padamu. Sosok Lesti di mata Rizky Bilar semakin sempurna lantaran kepiawaian dan suara Lesti yang merdu saat bernyanyi. Bahkan diakui Rizky ketika Lesti menyanyikan satu lagu di dekatnya saat pertemuan pertama mereka di acara talk show. Hati Rizky langsung terenyuh.
gue kayak ngerasa berdebar itu ketika ini, jangan potong-potong nih. Ngerasa berdebar itu ketika pas gue dinyanyiin. Gue kan nggak pernah denger orang nyanyi, penyanyi yang suara bagus nyanyi live depan gue, depan mata gue. Baru itu tuh gue ngerasain, langsung ngena di hati gue pas dia nyanyi. Sungguh aku bahagia aja. Terus lu baper gak? Enggak sampai baper. Maksud gue, ya gue tersenyum gitu kayak gue kan nggak pernah ngeliat suara semerdu itu di dekat gue gitu. Dan akhirnya gue ngerasain, wah gila langsung ngena ya. Berarti emang ini wajar nih anak nih calon diva dangdut bisa dibilang. Romantis hanya padamu. Langkah Rizky Bilar tak hanya memuji sosok Lesti sebagai calon istri idamannya. Ia bahkan telah menemui orang tua Lesti hingga diajari bahasa Sunda. Dan yang tak kalah penting adalah mencicipi menu masakan yang dimasak Lesti yang dipujinya sangat enak. Benarkah ini cara Rizky memastikan bahwa Lesti akan menjadi calon istri yang ia rencanakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ini bukan ahliku. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens sehari 2 kali, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 12 dan jam 6 sore. Langkah Rizky Bilar untuk mendekati Lesti pasca dijodohkan netizen tampak meyakinkan. Sebab selain membuat pengakuan mengejutkan bahwa Lesti adalah sosok calon istri idamannya, rupanya saat Rizky bertemu orang tua Lesti untuk minta izin menemuinya, tak hanya disambut hangat dan dicandai untuk minta izin menikah, tapi juga Rizky diajari bahasa Sunda yang notabene adalah bahasa Lesti dan keluarganya. Keluarga Lesti merasa sangat sreg dengan sosok mantan kekasih Dinda Hau ini. Karena itu pula, Rizky mengakui bahwa dirinya diterima dengan sangat baik, kekeluargaan, dan ramah oleh keluarga Lesti. Ya pertama, keluarga Lesti emang alhamdulillah menjamu dengan baik. Keluarga juga pada nerima banget, welcome banget gitu. Ya udah kita sempat ngobrol sama bokapnya juga, bercanda gitu lah. Lebih ke bokapnya sih, paling ya kayak nanya-nanya aja gitu, dari mana Pak gitu. Saya diajarin bahasa Sunda tuh. Ini lama-lama saya ngayun-ngayun nih ngomongin. Kemana? Kumaha gitu. Emang pengen silaturahmi juga, dan kebetulan saat itu sih orang tuanya datang, orang tuanya lagi pergi saat itu, dan berapa jam gitu baru balik. Ya udah tuh saya ngobrol. Enggak, jadi gue tuh kan suka bercanda anaknya kan. Gue suka bercanda. Nah, salah satu konten gue tuh gue bilang, "Om, izin ya Om, izin buat konten bareng Lesti." Bisa udah Om ya? Izin nikah katanya. Ya udah enggak apa-apa sok. Aduh, terus ya udah jadi dijadiin bahan sama mereka. Iya, keluarganya sangat welcome sih, terutama adik-adiknya juga kan. Bapaknya gitu. Ya asik sih emang anaknya. Emang enggak jauh banget sih sikap orang tuanya dengan sikap Lestinya yang kayak gitu, yang seru, ngebanyol, bercanda. Sambutan hangat atas kehadiran Rizky Bilar di rumahnya juga dilakukan Lesti. Ia bahkan memasak masakan khas Sunda khusus untuk ia suguhkan kepada Rizky. Yang melegakan adalah setelah mencicipi masakan Lesti, Rizky memuji hasilnya yang dihidangkan Lesti khusus untuk Rizky. Kemarin adalah kita masak bareng sama Lesti, dan emang Lesti gue liat juga bisa masak, bukan cuma masak Indomie ya, tapi canda ya. bisa masak ini juga, bisa masak masakan khas Cianjur juga gitu. Dan gue udah sempat nyicipin dan emang bisa masak anaknya. Karena segala sesuatu itu yang udah ada di dunia ini kan pasti tidak, maksudnya enggak secara kebetulan, semuanya udah Allah gariskan, udah Allah tuliskan. Jadi buat Dede sekarang mah dijalani dan disyukuri, udah itu aja sih. Setelah bertemu dan viral di sosial media, hubungan Lesti dan Rizky Bilar nyatanya menimbulkan pro dan kontra.
Benarkah hubungan mereka dinilai terlalu lebay dan memanfaatkan momen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Dalam hal hubungan dan kedekatannya dengan Lesti yang makin intens dan lengket, Rizky Bilar tak hanya memuji sambutan orang tua Lesti terhadap dirinya yang begitu ramah. Ia juga mengakui banyaknya kesamaan sifat antara dirinya dengan Lesti. Tetapi siapa sangka di tengah ribuan pendukung mereka terselip pula segelintir netizen yang justru menganggap jika kedekatan mereka terlalu berlebihan, bahkan dinilai memanfaatkan momen satu sama lain. Kalau gua ngelihat saat ini sih, kita emang punya kegestrekan yang sama. Lesti tuh anaknya yang baik, yang gue tahu baik, berteman tuh nggak milih-milih, terus emang anaknya seru, kocak, ya agak gestrek, ya hampir nggak tau malu sih kayak gua juga sih, hampir mirip cuma. Dan di tengah popularitasnya dia yang gue lihat tetap tetap membumi, tetap down to earth, gue lihat kayak gitu. Nah sebelum saya dalam acara yang sama, di pertemuan di satu acara yang sama, orang-orang tuh udah pada ngejodoh-jodohin dan masuk juga kan di mention saya di handphone saya, masuk juga. Dan akhirnya kita di pertemuan di acara yang sama, dan jujur itu kita pertama kali ketemu di situ dan pertama kali ngobrol juga pas di stage justru. Tapi tiba-tiba ngalir aja gitu, begitu acara dimulai, begitu standby acara langsung ngalir aja gitu tektokannya gitu, nyambung, dan akhirnya orang-orang pada suka. Kesan pertama, gua tuh kan selama ini kan ngeliat Lesti tuh kayak beberapa kali kayak ngeliat sekilas di TV, yang gue liat kayaknya wah ini anaknya kalem nih, diem nih, wah pemalu nih, gue wah ternyata malu-maluin ya, malu-maluin. Terus emang anaknya supel, gampang berbaur yang gue lihat, dan emang seru anaknya. Ternyata di luar ekspektasi gue sendiri sih ngeliat Lesti. Sama Lesti? Komunikasi kita baik-baik aja, kita tetap ya beberapa kali kita bertukar kabar lah. Makanya kita saat kemarin ketika dia gue tuh ketemu cewek jarang tuh yang digombalin ya biasanya. Ini gue yang digombalin justru. Biasa gue nggak gombalin, ini gue digombalin, kayak gue bercanda dia nimpalin, dia bercanda gue yang nimpalin kayak gitu. Ya kecocokan sejauh ini sih kita cocok dalam hal itu sih. Di tengah pro dan kontra netizen atas kedekatan Rizky Bilar dan Lesti kini, keduanya berusaha untuk tetap fokus dalam berkarya. Tentu saja, jika keduanya kelak benar-benar ditakdirkan untuk berjodoh, pasti akan didekatkan kembali oleh Sang Halik. Lesti dan Rizky kini hanya berpasrah sembari berdoa dan berharap bahwa mereka akan selalu bersama. Ngalir aja. Kalau bisa berkarya. Kalau enggak ya udah. Karena kan kalau kita cuma sekedar ngikutin hawa nafsu, buat apa, nggak akan berkah ke depannya. Ya nggak apa-apa, itu mah terserah kalian mau berkomentar seperti apa. Yang penting Dede dan Kak Bilar masing-masing punya kehidupan, dan kita fokus juga dengan apa yang mesti kita pikirkan untuk kedepannya. Untuk kalian, terima kasih atas pro dan kontranya ya, untuk yang mendoakan yang baik, terima kasih, semoga kebaikan itu kembali lagi kepada kalian. Dan yang tadinya bukan sedikit sih, lumayan banyak yang ngejodoh-jodohin, akhirnya banyak banget yang ngejodoh-jodohin sekarang gitu. Ya sebenarnya bukan mereka manfaatin ya, tapi itu adalah salah satu bentuk support mereka yang gue anggap sebagai salah satu bentuk support mereka ke kita, dimana emang alhamdulillah alhamdulillah hubungan baik kita banyak, jadi orang banyak yang suka gitu dengan hubungan baik kita, dan kesannya atau banyak yang ngejodoh-jodohin dan ngedoain kita untuk bisa bareng, bisa jodoh gitu. Tidak menurut berkata Leslar itu. Iya, itu gara-gara gue bercanda nyebut nama gue jadi Leslar, terus pada pecah tuh, pada orang terus dibikin fanbase-nya sendiri, Leslar apa gitu, Leslar Lover, Leslar FC atau apa gitu, udah kayak sepak bola ya, football club ya.
Ya udah, gue tanggapannya apa ya? Ya paling gue santai aja sih. Gue anggap itu sebagai bentuk dukungan mereka ke kita, sebagai bentuk appreciate mereka ke kita, dan itu termasuk salah satu doa juga kan. Ya udah, kita doa yang baik-baik ya kita terima aja gitu. Ya sejauh ini gue cuma bisa bilang gue temenan sama Lesti. Kita cuma menjalin hubungan baik, jalin silaturahmi. Ya kedepannya kita nggak ada yang tahu gitu. Iya, sejauh ini kita yang seperti saya bilang tadi, seperti gue bilang tadi, kita masih temenan. Untuk berhubungan ya kayak bertukar kabar, terus ya mungkin insya Allah akan ada next project juga sih bareng kita. Gue bukan tipe